Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba mendemonstrasikan sekaligus mendokumentasikan proyek yang saya buat, yaitu fotografi reservation system, yang mana fotografi reservation system ini adalah sebuah sistem yang menghandle kebutuhan pemesanan dan booking tanggal di bisnis fotografi ya, teman-teman. Dan klien saya kali ini adalah seniman kamera. Ya, alhamdulillah kemarin dapet domain ya, murah juga teman-teman, domain my.id di Jagoan Hosting. Jadi seniman kameranya itu bisa beli dan saya implementasikan gitu domainnya. Jadi meskipun ini hostingnya pakai Vercel yang gratis, tapi domainnya nggak gratisan dong bos. Ya, oke. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Jadi tidak akan mendokumentasikan ininya ya, codingannya, tapi mendemonstrasikan sekaligus ya mendokumentasikan web yang sudah jadinya saja. Nah, sebagai catatan, meskipun ini sudah jadi teman-teman, untuk data-datanya saya mengisi dulu data dengan data dummy seperti ini ya. Ini adalah contoh portofolio, ini adalah contoh portofolio gitu ya, dan testimoni seperti ini ya. Ya, kurang lebih ginilah di landing page mah ya, teman-teman. Kayak kita menampilkan hero section beranda gitu ya. Ini keinginan dari seniman kameranya, pengen seperti ini. Karena seniman kamera udah ada di sini, katanya ya. Kan awalnya saya nyimpen seniman kamera di sini, fotografer Bandung gitu ya. Nah, tapi karena udah ada di logo, dan ini logonya kurang gede ya, menurut saya nanti digedein lah gampang gitu. Eh, jadi di sini tinggal fotografer Bandung gitu ya. Dan kurang lebih tampilan mobile-nya seperti ini. Kenapa saya eh, memfokuskan background hero section adalah kolase di tengah seperti ini ya, seperti ini karena kemungkinan 80% nanti eh, web ini akan dipakai di mobile teman-teman, ketimbang di web seperti ini. Oke, seperti ini ada Showcase Studio yang mana terhubung dengan YouTube atau That's why I stay here. dan ini datanya itu dinamis teman-teman, jadi kita bisa mengubah ini, bisa mengubah ini, bisa mengubah ini, bahkan videonya pun bisa diubah dengan menempelkan URL di, kita langsung aja jelasin ya, senimankamera.my.id admin. Jadi bisa login teman-teman, ada konten manajemen sistemnya, bukan hanya sebuah konten statik ya. Nah, video tadi kan kita pengaturannya di video showcase, otomatis di sini saya kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu manajemen konten sama jadwal pesanan, manajemen jadwal dan pesanan. Nah, untuk video showcase seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi kan previewnya seperti ini di landing page. Nah, kita bisa ganti nih URL-nya. Jadi nanti videonya itu bisa menampilkan URL yang ditempel di sini, dan ketika sudah melakukan perubahan maka eh, ini akan terbuka ya teman-teman, misalkan set. Nah, gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nanti ada previewnya di sini. Kemudian di koleksi pilihan teman-teman. Di koleksi pilihan ini adalah 6 konten yang dipilih dari portofolio teman-teman. Jadi portofolio itu isinya semua galeri ya teman-teman. Semua foto disimpan di sini gitu ya. Sorry. Semua foto itu disimpan di sini, dan 6 konten terbarunya itu akan masuk ke koleksi pilihan ya. Yang terbaru ya teman-teman. Koleksi pilihan di halaman beranda. Begitu juga dengan testimoni ya teman-teman. Kita coba ke, aduh, hilang, testimoni. Lihat semua testimoni. Oh, di sini. Nah, semua testimoni di sini akan enggak semua sih. 6 testimoni terbaru
akan ditampilkan di beranda ya, seperti itu ya, konsepnya sama. Kemudian di sini ada siap membuat momen abadi bersama kami, pesan sesi foto nanti akan diarahkan ke halaman pemesanan. Kemudian footer ada nama owner dan fotonya, meskipun fotonya terlalu kecil ya teman-teman, tapi kalau di zoom seperti ini kelihatan gitu foto siapa itu. Oke, Instagram sudah connect ke, aduh lemot euy, ini masih sinyal wifi ku ya teman-teman, lemot ya, tapi di URL-nya tuh lihat di atas logo Windows ini. Nah, ini udah siniman kamera ya. Kemudian WhatsApp otomatis terhubung ke WhatsApp owner, karena ini sinyalnya jelek banget teman-teman, jadi kita skip aja. Nah, kita kita lihat di sini ya, di area sini ada link. Nah, itu ini kayak https tiktok.com @seniman kamera, itu akan direct langsung ke TikToknya seniman kamera. Kemudian YouTube juga, kalau YouTube gak akan lemot meureun. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketentuan layanan sudah komplit ya teman-teman. Agak lemot ini ya sinyalnya ya, astagfirullah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ada kebijakan privasi juga. Ya, itu untuk foto. Kemudian di halaman portofolio kita tadi udah lihat ya. Terus testimoni juga udah lihat. Kemudian sekarang ada di halaman layanan. Halaman layanan ini adalah halaman pemesanan juga ya teman-teman. Jadi ada paket dan kategori. Nah, paketnya mana bang? Kok belum ada? Nah, kita harus pilih dulu ini paket apa kategorinya, nanti paketnya muncul. Nah, karena ini adalah sebuah testing, jadi datanya baru satu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau milih, misalkan ya teman-teman ada sebagai klien, kita pilih ini, dia akan otomatis diarahkan ke booking form atau halaman formulir pengisian booking gitu ya. Nah, seperti ini pemilihan tanggal dulu, kemudian jam ya, misalkan jam, nah mulai sesi, kemudian pemesanan, data pemesan gitu ya, di situ pembayaran. Nanti kita demonstrasikan ya untuk pembayaran. Kita cek dulu ke halaman informasi harga teman-teman. Nah, untuk informasi harga sebetulnya sama kayak layanan, cuman kan kalau tadi layanan itu kayak harus dipilih dulu kategorinya nih, baru muncul paketnya. Nah, kalau di informasi harga ini semua harga ditampilkan di sini teman-teman ya. Semua harga dan fitur-fiturnya itu ditampilkan di sini. Ini malah nyanyi ya. Oh, satu, dua, tiga. Pokoknya gitu ya, teman-teman. Jadi, eh, apa sih? Informasi harga ini adalah untuk halaman untuk menampilkan seluruh paket yang ada, disortir bagai sorted by kategori ya teman-teman. Jadi kalau kategorinya tes, paketnya berkategori tes, semua paketnya akan diberwetkeun di sini gitu ya teman-teman. Kalau ada paket berkategori tes 2 bray diberwetkeun di sini teman-teman ya. Itu. Kemudian ada fitur lacak pesanan teman-teman. Lacak pesanan ini menggunakan email dan kode tracking atau booking ID. Nah, di mana kode tracking dan booking ID? Nah, kode tracking dan booking ID ini didapat oleh pemesan pada ketika ketika melakukan pembayaran. Selanjutnya informasi kontak ya teman-teman. Nah, informasi kontaknya ya seperti ini aja lah, kayak Instagram, kayak tadi diputer gitu. Sebetulnya nggak perlu banget gitu ya gitu. Cuman ya buat biar agak rame aja gitu ya. Kemudian kita coba melakukan pemesanan. Nah, nanti data-data yang masuk itu akan masuk ke sini ya teman-teman. Kita coba hapus dulu biar kalian gak pusing. Di data booking, di admin, di panel admin ya. Oh, satu, dua, lemot ya teman-teman ya. Jaringannya, astagfirullah. Tiga. Oke, sudah betul merunnya. Kita coba
hapus dulu teman-teman pesanan-pesanan yang testing tadi yang saya testing sendiri gitu supaya tidak mempusingkan kalian teman-teman. Oke, udah kosong ya teman-teman. Tapi ada di riwayat kan. Nah, ada di riwayat kan. Kita hapus terpilih ya. Delete. Hapus. Nah, udah kosong ya database-nya. Nah, ini lihat nih. Lama banget coy. Udah record kan? Udah. Oke, kita coba melakukan pemesanan teman. 10 juta. Ya jangan khawatir ya karena ini masih sandbox ya, masih demonstrasi saja. Jadi pembayarannya bisa disimulasikan. Kan 800. Oke, data diri isi data diri. Testing saja, testing. Testing. Oke, masuk datanya, kemudian kita disuruh membayar DP-nya saja. Jadi misalkan total harga paketnya itu adalah 10 juta. Maka yang harus kita bayar di web ini adalah 20% dari harga paket. Oke, lanjutkan ke pembayaran. Maka akan diarahkan ke doku payment gateway. Karena ini adalah sandbox ya, atau pengujian server dev untuk sandboxnya gitu, server dev menggunakan sandbox no. Lagi. Pokoknya ini adalah doku yang palsu gitu, yang hanya simulasi gitu. Untuk yang prod udah ada cuman belum dipasang karena ya kebutuhan testing takutnya ada kesalahan pembayaran gitu ya. Karena kalau misalkan menempelkan doku yang production langsung, kita kan itu kan pembayarannya nyata gitu, real, bukan bukan kayak fiksi. Jadi ya harus keluar uang gitu. Jadi ya solusinya itu adalah menggunakan doku sandbox. Kita pakai e-wallet Shopee misalkan. Standby dulu Instagram ya. Telegram. Di sini ada eh, instruksi kalau misalkan payment sukses menggunakan 123456 payment valid 16 kali. Kita sukses aja dulu karena yang gagal sudah teruji ya teman-teman, tidak ada celah pokoknya. Oke, payment sukses, kita dikembalikan ke doku. Di sini harus mengeklik dulu go to merchant gitu ya, merchant. Nah, otomatis notifnya masuk ke Telegram ya, ke grup Telegram. Ini isinya itu ya saya sebagai web developer aja. Terus ada bot seniman kamera sebagai tukang ngasih info dan owner seniman kamera. Oke, close, minimize, dan pesanan berhasil teman-teman ya. Nah di sini saya me, me, apa ya, menyantumkan warning seperti ini karena eh, pembayaran kita telah diterima nih sebagai klien ya. Kita harus konfirmasi dong ke admin bahwa kita sudah memesan ya, meskipun admin mendapatkan notif di Telegram, tapi eh, pemesan itu harus melakukan konfirmasi manual gitu. Gimana caranya? Itu di bawah. Tapi sebelum melakukan konfirmasi manual bisa mengunduh dulu bukti PDF-nya. Ya, anjay lama, coy. Nah, bukti pembayaran kita buka. Seperti ini formatnya ya, teman-teman. Nah, aduh, kok ini logonya penyol ya, teman-teman. Logonya penyol, euy. Logonya penyol. Coba yang PNG ya. Kalau penjol nanti aku perbaiki dah. Harus diperbaiki sih kalau penjol kayak gitu.
Perasaan dulu nggak penjol, guys. Ya, coba ya kita bukti pembayaran yang ini. Nah, ini nggak penjol, guys. Ini nggak penjol ya. Ini penjol nggak? Nah, ini nggak penjol juga, tapi PDF penjol ya. Penjol itu kayak gini nih, teman-teman. Kayak apa ya? Tidak sempurna gitu. Jadi kalau kepala itu benjol gitu ya. Ada yang benjol. Nah, PDF-nya enggak, ini tak jadi PNG aja, teman-teman. Jadi PNG lebih teratur ya, teman-teman. Oke, cuman agak buram ya kalau PNG, kalau dijumlah seperti itu. Oke. Hmm, oke, untuk bukti pembayaran. Kemudian, nah kan di sini wajib ya, diwajibkan. Udah bukti PDF udah no tadi, udah gambar PNG udah no tadi. eh di sini nggak ada navigasi kemana-mana ya teman-teman. Sebetulnya bisa dengan menghapus ini nih, ya menghapus URL-nya jadi sampai .my.id slash udah gitu nanti otomatis kehalangan beranda. Cuman ya buat mengelabui orang awam, nggak orang awam sih sebetulnya, cuman ya ini kan wajib gitu ya, hubungi via WhatsApp owner. Nanti harus menghubungi dong ke WhatsApp owner, open WhatsApp gitu, dan nanti format tulisannya sudah ada. Karena di sini saya tidak membuka WhatsApp, jadi lemot ya pasti gerak. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Kita pause dulu ya teman-teman, sampai WhatsAppnya terbuka, sorry. Nah, teman-teman, kira-kira gini ya, eh, pesan ke owner seniman kameranya ya teman-teman. Halo Kak, saya sudah melakukan booking dan pembayaran DP untuk acara saya dengan kode tracking test gold, bla 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 bla, gitu ya. Kita copy. Berikut adalah pesan saya, klien Najib Sofwan Al-Ajhar, Instagram Najib Al-Ajhar. Ya pokoknya sesuai dengan yang kita isi tadi ya teman-teman. Kirim, misalkan. Kirim bukti pembayarannya juga pakai dokumen gitu ya. Kalau WhatsApp-nya, kita kembali. Nah, otomatis ini akan terbuka ya teman-teman. Padahal hanya gimmick saja sih teman-teman. Cukup sampai di sini, misalkan nggak perlu buka WA dulu. Close, kita kembali ke web. Ini udah kebuka. Kita coba baca pesanan. Nah, di sini di kode tracking pesanan itu bisa melacak pesanan. Seperti ini, pesanannya ada di sini ya. Nah, dan tahapnya sedang ada di tahap mana. Kemudian bisa diunduh bukti PDF juga. Kemudian di sini ada pengajuan reschedule jadwal ulang jika Anda ingin mengulang schedule silakan hubungi admin melalui ini. Oke, kita beralih ke halaman admin. Tadi kan pesanannya udah masuk nih ke Telegram ya. Otomatis, sorry, si admin itu harus ngecek dong admin ya, karena sudah dapat notifikasi otomatis dari Telegram dan eh, konfirmasi manual dari klien. Oke, ini misalkan karena udah pembayarannya checklist ready, oke, otomatis masuk ke Telegram lagi. Nah, status booking diperbarui. Nah, ini perlu perbaikan ya. Harusnya ada ini, test go, ada ini, tracking, code, order ID gitu ya. Oke, sudah. Dan di sini masih ada checklist, itu adalah tandai untuk lunas ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian masuk ke riwayat. Riwayat itu belum ada teman-teman. Kecuali pesanan yang dihapus, pesanan yang di cancel akan masuk ke riwayat. Terus kenapa riwayat yang ini, pesanan yang ini nggak masuk riwayat? Nah, pesanan ini akan masuk riwayat ketika statusnya itu tidak di cancel, tidak di reject, dan pesanan ini akan pindah ke riwayat ketika sudah melewati hari H teman-teman.
Sudah melewati hari H, udah weh, nggak akan ada di halaman booking ini, tapi dia pindah ke riwayat pemesanan. Oke, seperti itu ya untuk konsepnya. Kemudian ada kalender, teman. Untuk kalender, lemot euy. Harusnya tes di server dev aja ya tadi teh. Nah, untuk kalender seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Ini menampilkan ini adalah sebuah dashboard untuk admin kayak dashboard jadwal gitu kan. Kalau tadi ringkasan mah kayak dashboard apa gitu ya. Nah, kalau kalender mah dashboard kalender ya, jadi si admin tuh bisa melihat jadwal, ada jadwal apa saja sih di bulan ini tuh, misalkan kayak tadi nih, oh ini ada nih ya, udah hijau berarti ada jadwal di sini. Misalkan di sini mau eh, mau liburan nih admin, blokir tanggal, jangan di situ liburannya ya, pasti liburan di hari Minggu ya. Meski, meskipun hari Minggu adalah eh, sarangnya uang buat fotografer gitu ya, liburan dong. Oke, blokir tanggal, otomatis tanggal yang terpilih akan terblokir. Misalkan ini pilih banyak tanggal untuk apa bang? Jadi pilih tanggal ini adalah untuk memblokir banyak tanggal, kan tadi udah diblokir nih. Misalkan kalau satu-satu kan agak ribet ya, ya gimana nggak kayak gini aja satu. Misalkan admin itu pengen libur 1 minggu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ini berarti. Blokir tanggal terpilih, libur panjang ya, panjang lagi. Oke, seperti itu. Maka otomatis datanya itu akan terblokir, data tanggalnya itu akan terblokir seperti ini teman-teman ya. Kita buka lagi ya, karena ini adalah sebuah testing. Oke, unblock, nice, seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga bisa untuk booking manual, misalkan ada pelanggan yang dapet nih nggak bisa pembayaran di web nih atau apalah itu nggak bisa, webnya lagi apa ke, apa apanya lagi apa ke, misalkan ya, seperti itu kita bisa menggunakan fitur booking manual ini. Tapi ya kecuali webnya, kalau kalau webnya lagi down ya, karena admin juga gak bisa, kalau webnya lagi down admin juga gak bisa buka web ini dong otomatis ya teman-teman, seperti itu ya kan, ya seperti itulah. Ini pakai pilihannya gitu ya teman. Kiki misalkan, kiki at kikikiki.com 08 123456789 misalkan kiki. Mana tanggal, oh ini tanggalnya, mana tanggalnya, oh tanggalnya udah dipilih ya, astagfirullah ya Allah, bodohnya. Pilih paketnya, kiki 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 kiki, oke buat boki, right, lemot ya teman, sorry. Nah jadi otomatis kiki 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 ini masuk ke menu booking tanpa harus pembayaran ya, pembayarannya harus ke, karena dia bookingnya manual lewat WhatsApp misalkan atau DM IG, ya pembayarannya ya harus di sana gitu, nggak di web. Oke, kita batalkan pesanannya, tanda sebagai cancel, batalkan pesanannya. Oke, cep, makanan kosong di sini ya, teman-teman. Kemudian ini juga batalkan atau bisa ditandai lunas ya, seperti itu. Kita coba tandai lunas, apa yang akan terjadi bang? Ya nggak ada yang terjadi sih, cuman mengosongkan database dan masuk notif Telegram. Oke, dan hmm, tapi misalkan udah lunas nih, tapi
ada lain sebagainya yang memungkinkan si klien membatalkan pesanan. Ya, tetap bisa di cancel dengan cara menghapus pesanan. Nah, delete. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Maka akan otomatis masuk ke riwayat. Oh, nggak ada ketang. Oh iya, ini ada nih. Oh, enggak si Kiki ini mah tadi si Kiki. Si Kiki. Oke, seperti itu. Kayaknya yang tadi lunas harus di cancel ya, bukan dihapus gitu. Jadi data yang di cancel di situ akan otomatis masuk ke riwayat dan di riwayat baru bisa dihapus gitu ya. Sepertinya harus seperti itu ya teman-teman. Ini ada manajemen konten ya seperti tadi ya, kurang lebih kayak video showcase yang tadi yang aku perlihatkan, kemudian ya paketnya itu ya untuk mengganti harga misalkan teman-teman ya, seperti ini. Sebetulnya ini bisa ditambahin background ya teman-teman, kayak seperti ini nih tohnya, pakai aja yang ada ya, simpan misalkan ya teman-teman. Halo, kak error. Nah seperti ini ya teman-teman, sorry sad dipakainya. Nah seperti ini ya teman-teman, sebetulnya bisa seperti itu, cuman ya eh itu hanya sebagai opsional. Nah seperti itu teman-teman. Sorry. Kemudian di kategori ini ya kayak bikin kategorinya ada apa aja nih, ada wisuda, prewedding, wedding, engagement, terus ada siraman, akad only, dan lain sebagainya gitu. Dan WDD udah ya seperti itu teman-teman. Untuk dokumentasi saya cukupkan mungkin ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu pemesanannya dan apanya gitu ya, seperti itu ya. Video ini saya upload karena sebagai dokumentasi video project saya, demonstrasi juga sekaligus. Eh, Mungkin saya tidak akan menampilkannya sebagai publik, tapi siapapun yang memiliki link akan bisa melihat ini. Dan kalaupun teman-teman bisa lihat video ini secara publik tanpa mendapatkan link terlebih dahulu, itu berarti kebijakannya sudah saya ganti. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, saya nggak ngarap teman-teman nonton sih, karena ini hanya sebagai video dokumentasi pribadi saya. Tapi kalau misalkan teman-teman nonton, ya terima kasih. Dicukupkan sekian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.